Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas di hari ini. Senang sekali di pagi ini bersama dengan saya Dr. Neovita kita bertemu lagi di dalam sebuah acara live streaming yang khusus kali ini untuk membahas tentang pelayanan di RSUD Dr. Muardi. Nah, saat ini kami sudah kedatangan narasumber yang sangat pas untuk membahas tentang hal tersebut, yaitu Dr. Heri Dwi Purnomo, spesialis anestesis. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Neo. Gimana kabarnya ini, dok? Alhamdulillah, sehat-sehat hari ini. Sehat-sehat ya, dok ya. Nah, Sobat Muardi dimanapun Anda berada, kali ini memang live streaming yang khusus karena sekarang kami akan membahas tentang pelayanan di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Sebuah fasilitas kesehatan tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pengunjung yang datang di fasilitas kesehatan tersebut. Begitupun RSUD Dr. Muardi Surakarta sebagai rumah sakit rujukan tipe A milik Provinsi Jawa Tengah, tentunya kami ingin memberikan pelayanan yang prima untuk semua pengunjung dan juga pasien yang berkunjung di RSUD Dr. Muardi. Nah, sekarang kita sapa dulu ya narasumbernya, Dr. Heri. Silahkan perkenalan dulu ke Sobat Muardi ini. Ada di Instagram, ada di Facebook dan juga di YouTube ya. Terima kasih, Dr. Neo. Para pemirsa sekalian ya, para netizen sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Heri Dwi Purnomo, saya SPAN, spesialis anestesi yang saat ini kami diamanai sebagai wadir pelayanan Rumah Sakit Dr. Muardi sekaligus PLT wadir umum, yang mungkin kali ini kita akan membahas sebuah pelayanan yang mungkin selama ini jarang dibahas masalah pelayanan ini, karena memang masalah pelayanan ini tidak sangat rumit ya, sangat rumit dan sebenarnya ini sudah merupakan suatu core dari sebuah rumah sakit. Gitu ya, dok ya. Memang ini pelayanan itu memang hal yang sangat vital ya, dok ya, sangat penting untuk sebuah fasilitas kesehatan ya. Memang harus diperbaiki terus menerus, ada pembaharuan terus menerus ya, dok ya. Nah, kita sapa dulu Sobat Muardi yang sudah join. Ini ada Mbak Irma, ada Pak Janu, ada Pak Adikur, Mbak Novita. Halo, selamat pagi semuanya. Sobat Muardi yang mau bertanya-tanya ataupun memberikan saran, kritik kepada RSUD Muardi mengenai pelayanan atau materi hari ini, bisa tinggalkan komen di Instagram ataupun di Facebook kami. Nah, sekarang kami mulai masuk ke materi hari ini ya, dok ya. Untuk si pecel pedas, mempercepat pelayanan di RSUD Dr. Muardi. Kita bahas pelayanan in general dulu ya, dok ya. Ya, monggo. Di RSUD Dr. Muardi ini, dok, masalah yang sering terjadi itu tentang pelayanan. Masalah apa saja sih, dok, yang setiap hari pasti ada aja masalah itu di RSUD Dr. Muardi, dok? Ya, betul, Dr. Neo. Jadi gini, Dr. Neo, kalau rumah sakit itu adalah pelayanan. Jadi mau nggak mau hampir semua rumah sakit itu harus memperhatikan pelayanan ini. Nah, khusus di Muardi ini kan rumah sakit tipe A, pendidikan, dia merupakan rujukan nasional yang mengampu Jawa Tengah bagian selatan dan mungkin Jawa Timur bagian barat. Betul sekali, dok. Cukup besar, luas dan gitu, cukup luas dan cukup banyak pasiennya. Nah, selama ini kalau kita lihat komplain dari pasien
itu rata banyak. Sehari itu sampai 5, 6, dan 65% komplain itu berwujud pelayanan. Oke, Ya. ya. Yang lain-lain itu hanya fasilitas, sikap dan perilaku, tapi yang paling banyak pelayanan. Dari sekian 65% itu rata-rata adalah lamanya waktu berobat di Muardi itu. Ya. Apa yang mungkin kalau di sini pulang berangkat pagi subuh, pulangnya maghrib, itu sangat tidak efisien bagi seorang pasien dan keluarganya. Apalagi di rumah sakit kita kan tipe A. Jadi pasien-pasien yang kesini itu dalam kondisi yang mungkin kurang bagus, keluarganya mungkin 3 sampai 4. Bayangkan kalau kita melihat kalau lama kayak seperti apa itu. Iya, dokter. Ya. Jadi memang waktu pelayanan ya dok ya yang paling sering dikeluhkan oleh pasien dan keluarganya. Memang untuk rumah sakit RSUD Dr. Muardi ini ya dok ya, rumah sakit tipe A pastinya memang sudah rujukan dari rumah sakit daerah ya, Sobat Muardi. Jadi memang dari rumah sakit daerah di sekitar Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seringkali merujuk ke sini untuk penyakit yang lebih terminal gitu ya dokter ya. Memang memerlukan fasilitas kesehatan yang lebih baik, mungkin peralatan yang lebih baik, dan tentunya kondisinya biasanya memang sudah lebih parah ya dok ya, bahasanya biasanya lebih parah dari yang ada di rumah sakit jejaring seperti itu. Nah, untuk waktu pelayanan ini sendiri dok, apakah sudah ada solusi ataupun rencana untuk perbaikan mengenai masalah ini dok? Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ya banyak persoalan terutama di pelayanan, terutama di waktu yang cukup panjang. Kami tuh ngecek dengan kemarin ada workshop Lean Hospital Management. Itu kita mau lihat sebenarnya bener nggak toh pelayanan itu lama dari tiap-tiap unit. Suatu contoh aja di rawat jalan, ini yang paling banyak pasiennya ya. Rawat jalan itu ternyata pasien mulai masuk, screening, kemudian pendaftaran, terus kemudian diperiksa di poli, antri obat, itu memberikan kontribusi yang cukup lama juga. Dan dan itu sangat lama itu, sehingga sebenarnya itu waktu-waktu yang terbuang sia-sia untuk seorang yang profesional yang terbuang sia-sia, eman-eman. Karena waktu-waktu itu malah waktu kosong dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu dan sebagainya. Itulah yang seharusnya kita hapus dok. Sudah banyak aplikasi yang dibuat oleh Muardi, tapi ternyata dari banyak aplikasi itu jarang dipakai satu. Tidak ada koordinasi antara unit lain dan lain, sehingga kemudian timbullah ide bagaimana membuat sebuah program yang kira-kira itu bisa mempercepat pelayanan sehingga pasien terlayani dengan baik, tidak membuang-buang waktu. Nah, sehingga kepercayaan terhadap rumah sakit itu akan menjadi lebih bagus. Lebih baik ya dokter ya. Nah, seperti itu ya dok ya. Memang kami dari RSUD Muardi pastinya melakukan perbaikan terus-menerus ya dokter ya, untuk kebaikan pasien, perbaikan pelayanan, terutama memang tujuannya untuk kemudahan bagi pasien dan keluarganya dalam berobat di RSUD Dr. Muardi. Nah, kita ke Sobat Muardi dulu yang sudah memberikan pertanyaannya dok ya. Kita jawabin dulu ya dok ya. Dari Bonita Elsa 93, dok, saya domisili di Sragen dan tidak ada rujukan ke Muardi. Tapi kalau mau periksa di Muardi bagaimana dok? Apakah bisa? Ini tidak ada rujukan ya dok ya? Ya, tidak ada rujukan. Jadi gini, kalau ada dua pembayaran ya, satu pakai BPJS, satu pakai umum. Kalau pakai umum langsung aja ke Muardi. Dengan maunya reguler atau di pavilion. Sebenarnya kalau pasien BPJS ya harus pakai rujukan berjenjang, mulai dari Sragen, Puskesmas, rumah sakit Sragen, kemudian baru ke Muardi. Betul sekali, memang gitu ya. Nah, permasalahan yang sering yang ada itu adalah sebenarnya kita tuh punya aplikasi namanya e-patient. E-patient itu bisa di-download di Play Store, kemudian kalau kita mendaftar, kita bisa mengisi formulir yang ada di situ. Ya.
Jadi kalau kita melihat Dokter Neo, Iya, Dok. salah satu hal yang sering membuat lama pelayanan ini satu adalah di pendaftaran. Benar. Ya. Ya, betul. Nah, pendaftaran ini yang lokatnya kan hanya 7 lokat itu. Sebenarnya kita sudah salah satu antisipasinya adalah dengan membuat APM. Apa Ya. itu yang pakai Mandiri. Ya. pendaftaran mandiri. Pendaftaran mandiri. Ada komputer di situ, kita bisa Ya, memasukkan data kita, Ya. kemudian kita bisa langsung ke poli. Nah, itu salah satu contoh untuk mempersingkat. Yang kedua adalah menempatkan orang-orang di situ, karena rata-rata yang di Muardi itu kan mungkin banyak yang gaptek dan Betul, sebagainya. ya, Sudah ada tuh petugas yang di situ, Ya. supaya lebih cepat. Yang tertua di screening itu kan masih pakai nulis dia. Iya. Namanya siapa, umurnya berapa, alamatnya Alamat, mana. Nah, ya. sekarang mungkin minggu-minggu ini sudah kita ganti dengan digital. Jadi langsung Online bisa ya, masuk Dok, ya? online ya. Apalagi e-rekam medis sudah kita launching kemarin 1 April. Semua transaksi atau semua penulisan status pasien itu dengan e-rekam medis. Otomatis ya, Dok. Nah, Ya. sehingga semuanya nanti diharapkan dengan e-rekam medis lebih cepat. Betul sekali, Dokter. Dan yang salah satu lagi yang paling cukup lama adalah menunggu kedatangan dokter. Dokternya kita harus akui, Iya. nih, dokternya memang Iya. masih banyak dokter yang terlambat, 1 jam, 2 jam, kadang nggak datang. Nah, ini sudah kita berikan aturan main, sosialisasi kepada dokter itu untuk menepati janji istilahnya, biar nggak PHP kepada pasien. Iya. Sehingga dokternya tepat waktu, terus kemudian pasien ini bisa cepat. Nah, kemarin dari seminar kemarin ya, masalah Lean Hospital Management itu, pasien-pasien yang dirawat jalan di poliklinik itu rata-rata membutuhkan 4 jam untuk pasien-pasien yang tidak pakai pemeriksaan lab. Pemeriksaan lanjutannya, Dok. Ya. Cukup. Kalau pakai lebih berapa ya? Lama lagi, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Nah, sehingga kita berusaha memotong jalur-jalur yang tidak bermanfaat. Ya seperti screen tadi, pendaftaran pakai online. Ya. Online pun kita ada petugasnya yang akan membantu. Membantu ya, Dok ya. Ya. Terus kemudian dokternya akan kita disiplinkan supaya tepat waktu. Terus kemudian ada lagi dong web laboratorium. Laboratorium kita sudah punya aplikasi yang online. Jadi hanya periksa saja, hasilnya itu bisa langsung ke dokternya itu, ke polikliniknya itu. Ya. Sehingga mengurangi mobilitas pasien dan mempercepat ini ya. Nah, ada satu lagi program kami yaitu di farmasi. Ada pengantaran obat ke masing-masing rumah. Kita kerjasama dengan PT Pos. PT Pos. Nah, saat ini masih membayar, ya. Tapi mudah-mudahan sebulan 2 bulan lagi akan kita gratiskan pengantaran pasien ini untuk se-Solo dulu. Untuk kota Solo dulu. Kita akan coba ini. Terus sudah mulai ke arah situ, sehingga sekali lagi waktu pelayanan ini menjadi lebih cepat. Nah, karena ternyata dok, dengan program percepatan pelayanan pasien ini, ternyata akan menyinggung banyak orang. Menyinggung itu misalnya akan memperbaiki banyak tempat. Ya di pendaftaran, di dokternya, kemudian di apoteknya, laboratorium juga harus berbenah. Berbenah semua ya, Dok ya. Sehingga semuanya bisa menjadi sebuah kesatuan dan target utama adalah bisa mempercepat ini. Sehingga pasien sangat efisien dan efektif ketika dalam ini. Ya. Berobat di RSUD Dr. Muardi ya. Muardi. Memang multifaktorial ya, Dokter ya. Banyak, Tidak ya, bisa hanya ambil dari ini karena orangnya banyak yang daftar jadi lama, tidak bisa seperti itu ya, Dok ya. Memang harus dicari satu persatu. Nah, itu ya Mbak Bunita tadi bisa kalau mau mendaftar di RSUD Dr. Muardi tergantung untuk pembiayaannya apakah ingin menggunakan umum atau BPJS. Jika berkenan menggunakan BPJS memang perlu rujukan untuk penyakit-penyakit yang tidak masuk ke gawat daruratan dari Vaskes tingkat 1 nanti mungkin dirujuk ke RSUD setempat Vaskes tingkat 2, dan jika di sana perlu fasilitas yang lebih tinggi mungkin akan dirujuk ke RSUD Dr. Muardi. Namun jika berkenan menggunakan pembiayaan umum bisa langsung ke RSUD Dr. Muardi baik di Wijaya Kusuma untuk reguler ataupun di Pavilion Cendana untuk fasilitas VIP ya, Dokter ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kesha Alifianisa. Kalau kita mau minta jadwal dokter apakah bisa? Bisa ya, Dok ya. Mungkin untuk Mbak Kesha bisa komen atau tinggalkan
DM di Instagram jadwal dokter siapa yang dikehendaki, nanti kami akan bantu untuk memberikan kontak dari informasi untuk mendapatkan jadwal dokter lebih lanjut seperti itu. Atau pakai ini dia ketika download masalah e-patient. E-patient ya, sudah ada di e-patient juga. Jika berkenan bisa menggunakan Play Store, di download. Ada e-patient di situ ada jadwal dokter, dan kami juga berusaha perbaikan untuk jadwal dokternya supaya bisa lebih tepat dalam memberikan pelayanan ya dok ya, tepat waktu pastinya ya dok ya. Nah ini untuk lanjut lagi dari Your Comfy Outfit. Pak Bu, maaf untuk pelayanan di IGD bisa 4 jam lebih untuk menunggu kamar. Nah ini dok, ya memang complicated ya dok ya, memang penyakit lama, rumah sakit tipe A besar, pasien banyak. Ini dok, lebih dari 4 jam untuk menunggu kamar. Dokter Neo, memang ini kalau standar kita itu pasien di UGD mulai datang sampai dia keluar dari UGD itu 3 sampai 6 jam. Mungkin akan kita lebih kita pangkas lagi mungkin ya, bulan-bulan ke depan lah 3 jam. Dulu sampai di UGD sampai lama ya. Bisa 12 jam. Nah, terutama untuk yang di 4 jam ini memang ada beberapa kendala Ibu. Dia sudah ada artis sebenarnya. Harusnya harus mondok. Nah, ternyata kadang-kadang ruangannya penuh. Ruangannya penuh. Kemudian banyak kendala, PUK-nya mungkin nggak ada dan sebagainya. Ini masukannya bagus Bu, nanti sudah akan kita akan juga program dulu. Jadi memang seharusnya tidak sampai 4 jam, hanya berapa menit harus sudah sampai ke sana. Nah, ini juga mungkin proses administrasi akan kita pangkas. Nah, karena selama ini kan harus masuk TPPRI dulu, ya, tempat pendaftaran pasien rawat inap dulu. Itu yang harus. Ini dengan adanya e-reka medis yang sudah kita launching tanggal 1 April kemarin, mudah-mudahan bisa memotong jalur-jalur ini. Sehingga sekali lagi pelayanan pasien lebih cepat. Ini Dokter Mira, kan sekarang sudah mulai paradigma kan berubah. Dulu rumah sakit oriented, maunya rumah sakit ya seperti ini. Kamu nggak gelem ya sudah gitu. Nah sekarang adalah patient oriented. Termasuk Ibu mintanya pasien itu apa sih? Saya pengen cepat ditangani dok. Ya silakan. Saya pengen cepat masuk kamar ya, itu yang akan kita usahakan seperti itu. Dan itu sudah menjadi kesepakatan semua karyawan beberapa hari ini dokter. Kita akan mempercepat pelayanan itu, termasuk kayak nunggu untuk masuk kamar sih kok swimming gitu ya. Iya dokter. Memang kadang banyak kendala ya dok, misalnya pasiennya penuh, apalagi masih dalam suasana lebaran kemarin memang membludak sekali pasiennya, kamarnya penuh lah, itu memang ada hal-hal di luar kemampuan yang memang harus dengan pengertian dari pasien dan keluarga juga, karena memang biasanya jika rujukan memang sudah bersedia dirujuk kemari, memang sudah paham kondisinya jika ruangan di sini penuh ya dok ya. Nah ini masih dari Your Comfy Outfit, saran pasien untuk tetap dilayani, untuk menangani pasien dulu walaupun pendaftaran belum selesai, sudah dilakukan sebenarnya untuk Mbak Your Comfy Outfit. Untuk di UGD pasien datang itu sudah langsung dilayani. Contohnya misalnya pasien sesak, pasti datang langsung diberikan bantuan oksigenasi, dicek vitalsan dan sebagainya, sembari keluarga pasien melakukan pendaftaran. Jadi untuk hal tersebut memang sudah kami lakukan Mbak. Memang mungkin menangani pasien dalam subjektivitas keluarga itu memang berbeda-beda ya. Mungkin ditangani pasien maksudnya pinginnya langsung dipasang infus atau langsung mendapatkan kamar, ini satu keluarga pasien dan yang lain itu memang berbeda-beda. Tapi untuk penanganan vital, penanganan awal sesuai kebutuhan pasien saat itu sudah dilakukan ya dok ya, untuk di IGD ya dok ya. Jadi mungkin tapi terima kasih untuk masukannya, pastinya akan kami perbaiki lagi sesuai dengan kondisi pasien yang saat itu datang ke IGD ya. Semoga berkenan dan tetap memilih Muardi untuk pelayanan kesehatannya. Ini masih ada pertanyaan lagi dok, dari Mbak Najwa Silvana. Dokter, saya sering kontrol ke Muardi, kenapa dokter di Polri beda dengan di jadwal online? Apakah BPJS tidak dilayani dokter spesialis? Oh ini memang dokter, monggo dokter. Terima kasih Mbak Najwa Silvana.
Saya kira Najwa siap ya. Siap ya Pak ini. Ini memang salah satu program kami Mbak Najwa. Ini yang salah satu kenapa kita meluncurkan program si pecel pedas ini ya. Sistem integrasi pelayanan excellent itu adalah salah satu hal yang menjadi keprihatinan Muardi adalah kadang-kadang dokter tidak ada di tempat. Seharusnya ada, jadi ada jadwal dokter di situ. Walaupun ada residen-residen yang sudah memenuhi kompetensi ada di situ. Tadi penanggung jawab adalah dokter spesialis yang ada di situ. Dan dokternya juga harus standby. Ini yang belum terus kita evaluasi. Bahkan sampai kita kita absen dokternya itu. Ya, dengan kalau tidak tahu ya nanti ada konsekuensi tersendiri dari rumah sakit. Nah, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan salah satunya adalah dokter spesialis standby di situ. Walaupun yang meriksa adalah residen, kemudian dikonsultasikan ke dokternya baru karena selain rumah sakit kami rumah pelayanan juga ada pendidikan. Tapi apapun itu rumah sakit pelayanan nomor 1. Nah, seperti itu ya Mbak Najwa Silvana, memang RSUD Dr. Muardi selain rujukan tipe A juga merupakan rumah sakit pendidikan. Jadi memang dokter residen yang sesuai kompetensi akan melakukan pemeriksaan juga di Poli. Namun sesuai sudah disampaikan oleh Dr. Heri, untuk dokter spesialis juga ada dokter jadwal jaganya ya dokternya untuk supervisi dan juga melakukan pemeriksaan di Poli sesuai dengan kompetensinya. Dan itu terima kasih sekali masukannya. Kami tentunya akan melakukan perbaikan pengawasan dan sebagainya ya dokternya supaya memang jam kedatangan sesuai di aplikasi dan juga pasien bisa lebih cepat dalam pelayanan, mendapatkan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh pasien. Gitu ya Mbak Najwa ya. Ini kita stop dulu pertanyaannya karena banyak. Kita masuk ke materi lagi dok. Si pecel pedas, saya penasaran nih dok karena supaya pasien dan keluarga juga tahu, saya juga tahu lebih banyak dok si pecel pedas. Ini apa dok? Sebenarnya pengertiannya dok. Si pecel pedas sebuah singkatan supaya gampang diingat dokter. Ya dokter. Si itu adalah singkatan dari sistem integrasi pelayanannya excellent. Ya, penuh dengan dedikasi dan simpati. Jadi sebenarnya sudah ada aplikasi-aplikasi yang ada di Muardi. Ada e-patient dan sebagainya. Nah, tapi selama ini aplikasi itu masih hanya sektoral. Hanya di pendaftaran saja, hanya di ada aplikasi e-dokter yang ada di mana? Yang ada di rawat inap dan di poliklinik. Ada lagi yang di farmasi, dan sebagainya. Nah, itu seakan-akan tidak terhubung satu sama lain satu. Kemudian tidak ada evaluasi. Nah, si penyelenggara berusaha untuk mengintegrasikan semua sistem itu dan itu bisa mengevaluasi. Contohnya begini, ini ada satu pasien kok mulai jam 7 kok jam 2 masih ada di situ. Kita ngantur, kenapa sih kok seperti itu? Akan menjadi evaluasi. Terus ada lagi yang di apotek ini jam 10 kok baru 5 pasien yang dilayani. Kemana ini? Di mana diletak ininya? Itu jadi seperti itu. Jadi sistem ini akan terus menerus dievaluasi terus menerus untuk mengevaluasi semua unit-unit pelayanan yang ada di rumah sakit Muardi. Contoh yang masalah lagi kayak yang kalau dirawat inap itu sudah disuruh pulang dokternya itu masih besoknya baru bisa pulang. Apa yang penyebabnya? Ini akan kita. Jadi sistem ini hanya merangkai dari sistem-sistem yang sudah ada menjadi satu, kemudian mengevaluasi secara kebersamaan. Supaya karena ini kan banyak unit nih yang berpengaruh di pelayanan ini. Ada laboratorium, ada ini sebagainya. Itulah yang menjadi fokus kita. Bagaimana semua unit ini memberikan peran yang efektif efisiennya. Karena ini juga berhubungan dengan ekonomi, dengan penghasilan rumah sakit. Termasuk kadang-kadang laboratorium, kita akan batasi laboratorium ini. Batasi apa? Sesuai dengan PPK-nya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai malah kekurangan. Itu yang menjadi fokus sehingga pelayanan di Muardi betul-betul pelayanan yang sangat bagus. Excellent ya dok ya. Untuk menuju pelayanan yang excellent itu tadi ya dok ya. Jadi sistem integrasi untuk pelayanan supaya tidak hanya sektoral internal masing-masing unit saja ya dok ya. Lebih
keseluruhan Ya. semua unit dari pendaftaran, Ya. rawat jalan, rawat inap, kemudian farmasi, laboratorium semua bisa Ya. menjadi satu seperti itu ya dok ya. Nah untuk implementasi di lapangan dok, ini sudah mulai dilakukan dok? Sudah mulai. Sudah mulai ya? Sudah 2 bulan yang lalu sudah kita mulai dari pendaftaran, kemudian mulai dari periksa di poliklinik dokternya, laboratorium maupun ini. Walaupun hasilnya sudah ada kemajuan, 50% sudah mulai. Walaupun belum sampai 100%. Saya berharap nih 2 bulan ke depan itu sudah running semuanya dokter. Iya. Sehingga manfaat dari sistem ini sudah terasakan. Contoh di Muardi saat ini pasien tuh tiap hari 1.600. Wah, per hari ya dok ya, itu jumlah yang sangat tinggi untuk jumlah pasien ya. Rawat jalan 2 kali lipat. Rawat jalan saja itu dok? Rawat jalan saja. Wow, luar biasa dok. Operasi di Muardi yang biasanya 35 sekarang udah 56 ke atas pasien. Per hari itu ya dok ya. Apalagi kita sudah membangun poli itu agak lebih luas dok, biar lebih luas, pasien lebih nyaman. Harapan kami supaya pasien nyaman, ternyata pasien tambah banyak lagi. Pasien tambah banyak, kayak memang harus memperlebar lagi kayaknya begitu. Diharapkannya pasti lebih luas lagi. Atau mempercepat pelayanan. Nah itu. Seharusnya ini. Pilihannya itu ya dok itu. ya. Kita memperlebar ruangan lagi. Atau mempercepat pelayanan sehingga pasien itu alurnya cepat, biar bisa segera pulang dan yang lain dan sebagainya. Iya dok. Nah seperti itu ya, memang banyak sekali yang harus kita perbaiki, berbenah diri, memang kesadaran diri, habit ya dok ya, kebiasaan itu memang mungkin perlu waktu, tapi bisa berubah, itu bisa. Karena memang sekarang passion oriented, kita tidak bisa semau kita sendiri, memang zaman juga sudah berubah, tentunya pelayanan pasien yang prima adalah tujuan dari RSUD Dr. Muardi Surakarta. Nah, dan memang sekali lagi dok, perilaku itu kita perlu waktu, tapi kita harus jangan hanya terlena, udah asal jalan aja. Contoh saya masih ingat ketika saya di IGD dok, di IGD itu pasien itu bisa nginep berjam-jam, berlama-lama. Sekarang udah nggak ada sekarang itu. Walaupun akhirnya selalu kendala tadi yang dikatakan Mbak tadi ya, bahwa saya harus menunggu 4 jam di IGD untuk masuk ke kamar. Itu salah satu poin yang nanti akan kita, intinya bahwa Muardi itu berusaha bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk para pasien ini. Iya. Semoga pasien dan keluarga juga bisa bersabar, karena memang kami terus melakukan pembenahan dan perbaikan, dan dari waktu yang mungkin bisa semalaman sekarang sudah bisa di cut off hingga maksimal 6 jam, tapi kami pasti berusaha supaya angka itu bisa lebih kecil lagi, tidak terlalu banyak masalah. Juga mungkin untuk ketersediaan kamar juga pasti diusahakan ya dok ya, seperti itu. Dari Facebook ini kita geser dulu ke Facebook, dari Mbak Ayu Rahayu. Saya merasakan sendiri tadi pagi jam 8 pakai rujukan baru bisa langsung dicetak di Anjungan Mandiri. Mantap. Terima kasih Mbak Ayu Rahayu. Ya, ini sudah bisa pakai APM ini dok. Tapi ada satu lagi. APM itu hanya untuk pasien-pasien lama ya, sudah punya RM ya dok ya. Pasien baru atau pasien kontrol habis rawat inap belum bisa dok. Nah ini kita PR kita ini, PR Muardi. Sekali lagi 2 bulan ke depan pasien baru maupun pasien yang kontrol habis rawat inap itu bisa pakai APM, bisa pakai mandiri, di Anjungan Mandiri. Iya. Pendaftaran diharapkan bisa online ya dok ya, berarti sudah online, cuma sosialisasi yang kita yang kurang. Ya, jadi memang terima kasih Mbak Ayu Rahayu atas komentarnya. Memang salah satu perbaikan yang memang sudah mulai terasa adalah pendaftaran, sudah ada APM, mesin APM atau Anjungan Pendaftaran Mandiri yang sudah tersedia di Poli, baik Wijaya Kusuma ataupun Cendana. Jadi pasien bisa langsung memasukkan nomor RM ataupun nomor rujukannya, lalu untuk struk pendaftaran sudah langsung terprint di situ. Pasien ruangannya sudah lebih luas dok. Ruangannya sudah lebih lega saat ini. Cuman memang pasiennya lebih banyak dok sekarang. Pasiennya jauh lebih banyak, jadi mohon maaf, kami akan berusaha untuk melakukan perbaikan lebih baik lagi ke depannya ya. Ini ada pertanyaan lagi ke Instagram, banyak sekali yang tanya-tanya dok ya, dari Mbak Kamila 85. Dok, si pecel beda, mungkin beda ya maksudnya, si pecel beda manfaat untuk
pasien apa, apakah bisa diunduh di Google Play Store, Ya. gimana? Oh, si pecel pedas mungkin ya, Ya, manfaat ya. untuk pasien apa, apakah bisa diunduh di Play Store? Ya. Sekali lagi saya kata di hari itu Neo, bahwa Ya. Pecel Pedas sebuah sistem. Sistem. Sistemnya adalah mengevaluasi, menyempurnakan, mengintegrasi semua sistem yang sudah ada. Ya. Jadi manfaatnya apa untuk pasien? Ya, mempercepat pelayanan. Salah satunya kita sudah punya aplikasi namanya e-patient, tapi E-patient. jarang dipakai. Satu. Terus kemudian yang masih manual itu, Iya. kayak screening itu masih manual nulis, Tulis. itu kan kita buat digital sehingga bisa masuk RK medis tanpa harus nulis macam-macam. Dan nulisnya cuma sekali aja, nanti di depan sudah langsung keluarnya itu. Terus kemudian anjungan mandiri, pendaftaran mandiri sudah akan kita perbanyak nanti. Iya. Karena apalagi nanti BPJS mensyaratkan fingerprint, Dok. Oke, Dok. Itu yang kita buatkan. Sehingga terus masuk tadi bahwa pasien baru dan kontrol sudah bisa pakai APM. Itu akan mempercepat pelayanan. Selain macam-macam, termasuk dokternya kita absen, kita berikan sosialisasi, pemahaman bahwa melayani pasien itu sesuatu yang seharusnya disyukuri gitu ya. Iya. Bukan sebuah beban, tapi sebuah Bukan suatu beban. ya karunia itulah, kewajiban kita emangnya. Terus apotek juga demikian, termasuk nanti sebulan 2 bulan ke depan pengantaran kita antar obat-obat yang dibuat pasien itu secara gratis, itu program kami. Sekarang masih bekerja dengan PT Pos, masih bayar sih, Dok. Tapi nanti akan kita bagaimana lebih murah atau syukur bisa syukur bisa gratis ya, Dok ya. Mudah-mudahan digratiskan. Seperti itu ya Mbak Kamila ya. Jadi memang ini sistem terintegrasi, sudah ada beberapa aplikasi yang bisa di-download sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya, Dok ya. Nah, ini termasuk screening itu bisa diisi di rumah gitu. Ya, bisa diisi di rumah untuk screeningnya ya. Nah, ini ada komen lagi dari Mbak Dita Murdopo. Matur nuwun RSDM sudah memberikan pelayanan fast track untuk ACS, akut coronary syndrome ya. Ya, sami-sami Mbak Dita Murdopo. Memang ACS ini salah satu kegawat daruratan. Mungkin untuk waktu kontrol ya, fast track ya memang diberikan, betul sekali. Memang ada fast track. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk fast track ini, Dok. Ya, matur nuwun Mbak Dita Murdopo. Kebetulan kemarin kita ketemu dari Kemenkes dan Rumah Sakit Harapan kita. Kita diberikan sebagai pengampu rumah sakit pengampu untuk kardiologi. Untuk jantung terpadu. Salah satu penanganan ACS ini. Jadi ACS ini bisa ditangani langsung oleh dokternya maupun kan care lab ini. Iya. Jadi nanti UGD, Dok, harus mengembangkan namanya SGPDT. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Itu salah satu pintu masuk dari pasien-pasien yang fast track ini. Iya. Ya. Nanti akan lebih teratur lagi dengan adanya sistem ini seperti ini. Sehingga begitu pasien, oh ini ACS, langsung bisa dilakukan primary PCR. Ini tugas Kak. Kita baru sampai 100-an. Nah, target kami adalah 1000. Wow, luar biasa, Dok. Kemarin baru kesepakatan dengan Kemenkes yang akan dibina oleh Rumah Sakit Harapan kita. Termasuk nanti bedah jantungnya, Dok. Mohon doa aja, mudah-mudahan sekali lagi kita akan sangat care sekali dalam pelayanan ini. Sehingga pasien-pasien merasa menjadi lebih puas, lebih nyaman ditangani di Rumah Sakit Muardi. Memang untuk ACS ini kan memang kegawat daruratan jantung ya. Untuk pelayanan jantung memang salah satu pelayanan unggulan ya, Dok ya, di RSUD Dr. Muardi, dan memang sudah jalan terus untuk tindakan-tindakan yang intervensi di sini, dan juga sudah cukup banyak pasiennya dengan hasil yang lumayan memuaskan ya, Dok ya. Dan Dok, untuk ACS ini nanti kita akan kerjasama dengan rumah sakit seluruh raya. Oh iya, Dok. Karena yang menerima pasien pertama kali itu biasanya ada di fase yang lain. Di IGD mungkin di epidemiologi, di IGC, PKU dan sebagainya. Itu nanti kerja sama kita. Kalau menjual seperti itu segera kirim. Kami begitu kirim, kami siapkan alternatnya sehingga akan mempercepat penanganan pasien jadi lebih bagus. Karena berhubungan dengan waktu betul sekali untuk
kayak PCI atau mungkin pacemaker dan sebagainya ya dok ya, Ya. untuk pemberian tindakan intervensi, dan memang sudah dijalankan untuk rujukan ya dok ya, dengan Sisrut. Ya. Rujukan sudah terintegrasi untuk pasien dari rumah sakit daerah, ada Sisrut sistem integrasi rujukan, yaitu dari rumah sakit daerah akan memberikan rujukan secara terkomputerisasi lewat online, dan kami akan memberikan jawaban juga lewat online, dan memang sangat cepat responnya ya. Alhamdulillah sudah sangat baik responnya dari rumah sakit rujuk ataupun kami, dan pelayanan rujukan juga jauh lebih baik, terutama untuk pasien-pasien jantung seperti itu. Kita geser lagi ke Facebook dari Mbak Wina Asri. Assalamualaikum dok, bagaimana kalau pelayanan di Poliklinik Pavilion Cendana? Apakah sama sistemnya? Ya, makanya sebenarnya Mbak Wina Asri, Mbak Wina Asri. Jadi memang hampir sama pelayanannya, hanya bedanya kalau di pavilion itu pasien berhak memilih dokter. Ya. Dan sebenarnya sudah kita perlebar juga dok di Cendana itu. Tapi karena pasnya 2 kali lipat lagi, ya. lagi peruntel lagi ini. Iya. Biasanya 200, sekarang hampir 400-500 pasien per hari. Kemarin itu 482. Luar biasa. Nah, salah satu apa untuk mengatasinya pertama adalah nanti dengan sistem ini juga. Cuma nanti dokternya akan kita pastikan jamnya. Mungkin dokter A jam 8, nanti dokter B jam 12, sehingga ibu datanya dokternya itu aja. Yang saya dokter A, dokter B ini jam 12, jadi saya jam 12. Sehingga ibu tidak harus untel-untelan antri banyak nih ya. Gitu. Itu mungkin salah satu sistem yang akan kita terapkan di Poliklinik Pavilion Cendana. Ya. Atau mungkin kalau dengan buka sore akan kita lain juga nanti. Arahnya ke situ dok. Arahnya ke sana ya dok ya. Sehingga tidak numpuk di pagi saja, Pagi tapi saja. sesuai dengan jam yang sudah disepakati. Dengan dok. Terus saya jam 11 ya, jam 11 itu. Iya. Ya, seperti itu ya Mbak Wina ya. Jadi memang untuk pelayanan di Cendana memang pasien dan keluarga bisa memilih dokter yang dikehendaki sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien, dokter A, B atau C. Dan kami juga berusaha melakukan perbaikan untuk jadwal supaya lebih tepat waktu ya dok ya. Dan sesuai dengan di jam online-nya. Sesuai jam online yang tertera di e-patient seperti itu Mbak Wina. Untuk pasien BPJS pun bisa ke Cendana ya dok ya, dengan menambahkan ada tambahan iuran. Pasien umum pun juga bisa di Cendana. Memang perbedaannya seperti itu. Ya. Walaupun sebenarnya pasien di reguler juga ada dokternya dok. Iya. Standby di situ. Standby. Ya. Reguler pun dokternya juga standby seperti yang tadi. Sesuai dengan jadwalnya. Sesuai jadwal. Kalau dokter A ya ini yang dokternya. Iya, seperti itu. Kalau di bedanya ya seperti itu. Untuk di reguler jadwal jaga dokter hari itu, dokter itulah yang standby di hari itu di poliklinik reguler. Untuk di Pavilion Cendana, pasien dan keluarga bisa memilih dokter yang dikehendaki sesuai jadwal dokternya yang tertera di situ juga. Jadi misalnya menghendaki dokter B praktek di Pavilion Cendana hari A, B, C, ya silahkan datang di jadwal tersebut. Seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Wina Asri ya Mbak ya. Masih ada pertanyaan lain mungkin dari Instagram? Ada dari ini tadi sudah Mas Ferry Agung ya, senyum dan memberikan salam. Waalaikumsalam. Kemudian sudah ya, banyak sekali yang join, dan hari ini kita lanjut lagi tentang materi si pecel pedas ini tadi dok. Untuk di lapangan, kendala apa saja dok yang masih ditemui saat ini? Ya. Yang pertama itu dok, yang saya lihat masih banyak bagian-bagian yang belum bisa jadi digital. Itu yang nanti akan kita proses supaya semuanya itu paperless. Jadi mungkin seperti rumah sakit yang lain yang sudah gitu ya. Jadi semuanya begitu masuk sudah nggak apa-apa, sudah tercatat semuanya. Nggak perlu harus nulis lagi. Karena selama ini masih ada 2 tulisan dok. Di screen nulis, di depan loket juga nulis lagi. Itu pasien-pasien baru. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada lagi. Yang kedua kendalanya adalah SDM kami dok. SDM kami itu SDM-nya ya itu yang harus perlu kita tingkatkan, baik kualitas maupun mungkin perilaku yang harus selalu kita bina terus. Sehingga sekali lagi bahwa
pelayanan itu tidak akan ada batasnya. Betul. Terus akan terus kita ini, kita evaluasi Evaluasi, lagi, betul. tambah ilmu lagi, mungkin tambah pelayanan baru dan sebagainya. Karena memang namanya pelayanan tidak akan ada habisnya. Betul sekali. Nah, Iya. seperti itu ya dok. Masih ada pertanyaan lagi? Masih bisa jawab? Ini Iya. Mbak Rahmatika Ayu. Dok, saudara saya habis operasi di Muardi dan minggu ini ada jadwal kontrol. Daftarnya bagaimana? Apakah bisa online? Nah, ini tadi sudah sempat dibahas ya dok ya. Memang untuk pasien pos rawat inap, Ya. untuk daftar saat ini sementara masih harus datang Ya. untuk mengisi ya. Mengisi ya. Oke. Ya. Seperti itu Mbak Rahmatika Ayu, karena untuk pasien yang rawat inap pulang dari Mondo, apalagi kalau pasien baru saja menjadi pasien Muardi, belum ada RM yang lama, memang harus Ya. pendaftaran ulang. Namun kami usahakan dalam beberapa waktu ke depan untuk pasien pulang atau pasien pasca rawat inap selanjutnya bisa menggunakan pendaftaran online ya dok ya. Terus kemudian jadwal kontrolnya itu memang sudah diberikan sebelumnya, dokter. Sebelumnya Ya. ya. Jadi belum bisa. Ini sekali lagi itu masih sebuah PR agar semua jadwal apakah kontrol atau fisioterapi itu sudah bisa dilihat di online-nya. Betul. Ya, itu Ya. yang menjadi Ya. Mohon bantuan doanya dari semua pengunjung RSUD Dr. Muardi supaya perbaikan ini juga bisa lebih cepat dan memberikan manfaat kepada semua Sobat Muardi. Ini dari Mas Andi Ardana, mantap RSUD Dr. Muardi, semoga pelayanan makin cepat, mudah, dan semoga semua ramah-ramah. Amin. Kami juga berusaha untuk memperbaiki pelayanan ya dok ya. Ramah adalah kunci dan kami pasti akan melakukan perbaikan. Nah, ini waktunya sudah habis dok, sudah diingatkan untuk hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan juga YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk selalu like, follow, dan juga subscribe. Share juga boleh di akun sosial media kita. Nah ini dok, terakhir closing statement dari Dr. Heri. Silahkan dok. Yes, teman-teman, Dr. Neo. Jadi kita tuh berusaha ya, direksi dan jajarannya, para hospital itu dan mungkin Civitas, kita sudah berjanji untuk sekali lagi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ya mungkin selama ini terabaikan dengan masalah-masalah lain, tapi untuk kali ini kita akan bagaimana membuat pasien itu menjadi lebih nyaman, lebih cepat pelayanannya dan lebih mantap istilahnya begitu. Sehingga nanti akan membuat kepercayaan terhadap rumah sakit kembali juga akan meningkat. Jadi sebenarnya itu nanti akan kembali juga ke rumah sakit Muardi. Walaupun sekarang sudah ada tanda-tanda sih. Walaupun sekarang ada trouble lagi dong. Ada bridging antara sistem BPJS yang dari versi kedua itu yang masih agak menghambat. Mohon maaf para pasien dan keluarganya. Nah ini baru kita tangani mudah-mudahan sekali lagi kelancaran berobat, mempercepat pelayanan obat jadi bukan sebuah ilusi tapi kenyataan. Ya. Terima kasih sekali Dr. Heri atas waktunya dan juga banyak sekali informasinya, karena juga banyak masyarakat, pengunjung maupun pasien maupun keluarganya yang banyak bertanya pasti sudah insya Allah puas dengan jawaban yang diberikan hari ini. Dan Sobat Muardi, semoga yang kami berikan hari ini di live streaming hari ini bisa memberikan manfaat, dan Sobat Muardi tetap setia berkunjung ke RSUD Dr. Muardi Surakarta. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata maupun pengucapan ataupun menyinggung. Mohon maaf sekali. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang dokter.